Sel? Aktif, kreatif, cinta lingkungan. Nah, alhamdulillah terima kasih saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing kepada teman-teman sekalian di sini teman Sel. Saya rasa semua pertemuan kejadian dalam hidup kita ini tidak terlepas dari rahasia Tuhan. Artinya sekarang kita dipertemukan di lingkungan pantai yang seperti ini sudah tercatat di sana ya Nabi Mahfud, bahwasanya kalian hari ini akan mendapat sesuatu yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Ya. Nah, mengawali pembincangan saya pada pagi hari ini karena saya diberi amanah tentang era digitalisasi. Artinya apa? Kalian memandang semua ini sebagai apa kira-kira? Alam. Cita. Ada lagi? Keindahan. Apa lagi? Alam. Apa lagi? Nah, ini namanya reservasi ya. Tapi kalau dalam konsep pemerintahan itu disebut dengan UMKM atau Bapak dulu. Hah? Bapak dulu. Enggak, langsung gini. Oh, lanjut. Bapak sih capek. Ya sebentar aja ya. Ini saya sedikit membawa beberapa konsep. Tidak tahu apakah lihat pulau. Yang pertama gini. Ternyata kalian sekarang ini mempunyai satu tantangannya ini adalah revolusi industri. Dan ini sudah dimulai semenjak tahun 2019 kemarin. Artinya kita sudah memasuki era ini sudah 3 tahun yang lalu. Ternyata pertanyaannya adalah sekarang apakah kita sebenarnya sudah siap belum menghadapi itu semua? Halo. Hai. Nah, jangan-jangan bukan hanya siap, jangan-jangan kalian belum tahu kalau kalian itu berada di era revolusi industri 4.0. Dan sekarang sudah menuju 5.0. Apakah itu? Revolusi industri itu sendiri ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar dan sebagainya. Jadi yang kalian alami dalam kehidupan kalian sehari-hari ini tidak terlepas dari hal tersebut. Nggak usah umpama ya dalam internet kalian ngetik Magicom gitu. Entah kenapa ketika kalian membuka sosial media kalian, Instagram kalian, Facebook kalian, apa yang terjadi? Iya, keluar juga itu ya. Seakan-akan membuntuti kalian ya. Kapan kalian mau beli gitu ya? Iya kan ya? Iya, Pak. Apa yang terjadi di sana? Ada yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu dapat memahami kita sebagai manusia dalam konsep yang lebih jauh lagi. Artinya apa? Secara psikologisnya langsung kenal. Jadi jujur, jadi ketika kalian mengetik sesuatu di internet sama halnya kalian memberitahu kepada mereka bahwasannya ya itu. Contoh nih, aduh hari ini saya mumet, jerawat saya muncul. Umpama ya, kamu bikin status gitu lah. Maka yang akan terjadi setelah itu akan banyak obat-obat jerawat yang ditawarkan. Nah, itulah salah satu tanda-tanda bahwasannya kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 yang sudah mengarah ke revolusi industri 5.0. Kalau tahapannya sudah berjalan ya, mulai dari penemuan listrik, penemuan mesin-mesin industri dan sebagainya, sampai sekarang sudah yang tadi saya bilang kecerdasan buatan, kecerdasan yang seakan-akan sudah mengalahi level manusia. Karena ternyata yang namanya robot itu otaknya itu nggak bentuk cairan seperti kalian. Kalau kalian tuh cairan. Jadi ada ilmu pengetahuan satu, nanti di lubang otaknya itu ada cairan masuk. Jadi otak kalian itu kan bentuknya kayak usus gitu ya. Pernah lihat gambar otak belum? Nah, itu ada titik lubang kecil di sana yang
Kalau ada ilmu baru masuk kepada otak kalian maka akan tersimpan di situ. Tapi karena itu bentuknya cairan, kadang ketika cairan itu jatuh membuat kalian lupa. Dan itu tidak terjadi pada komputer ternyata. Halo. Komputer itu ada yang namanya database. Database itu isinya binary option, semacam sesuatu yang pasti coklak 1 2 3, 1 kalau nggak 1 ya 0, kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak ada ya kalau ada yang nggak ada, kalau yang nggak ada ya ada gitu. Ya, artinya apa? Mereka menguasai informasi itu secara hebat, artinya tidak mungkin lupa. Paham sampai sini? Iya, paham. Nah, makanya si Google itu bisa menguasai dunia karena apa? Dia bisa menyimpan semua informasi orang-orang yang berada di sekitar dia yang searching kepada kalian itu ya Google bisa menyimpannya. Bayangkan berapa besar kapasitas penyimpanan si Google sehingga bisa menguasai data di dunia ini. Google kalau jahat juga, kalau niat jahat kepada kalian kita semua di dunia, mau menghancurkan kita di dunia sangat bisa. Mau merusak satu negara sangat bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya karena memang dia sudah menguasai datanya, nah. Tahu Bajorka? Iya tahu. Yang lagi booming sekarang itu ya. yang Ya. udah nyebarin apa data-datanya Puan Data-datanya Maharani. negara Indonesia itu aja udah heboh ya kan ya? Iya kan ya? Udah heboh ya. Apalagi kalau itu negaranya datanya dunia. Jadi ditandai dengan seluruh. Makanya salah satu tanda-tandanya yang lagi selain artificial intelligence itu banyaknya e-commerce, sharing ekonomi, smart application dan e-education, e-learning education. Jadi sekarang sudah ada EI-nya semua. E-raport, e-learning, certification, ada E-nya depan semua kan ya. Artinya apa? Semua kegiatan manusia ini ternyata yang kayak gini nih seakan-akan akan berkurang gitu. Ya kan? Apalagi waktu corona itu udah dikuasai kalian kan ya. Iya kan? Seakan-akan kalian tidak bisa jauh dari smartphone kalian gitu. Iya kan? Iya, Pak. Itu salah satu tanda-tanda ketika ya revolusi industri ini terjadi. Dari keadaan itu akan menimbulkan tantangan dan tantangannya adalah ketika si teknologi berkembang maka yang harus kalian lakukan adalah apa? Upgrading atau mungkin lebih tepatnya bagaimana caranya kalian meningkatkan daya pengetahuan kalian sebagai siswa atau pembelajar, minimal tidak menjadi konsumen dari AI itu tapi lebih pada menjadi produsennya ya. Saya ingin ya Allah mudah-mudahan nanti suatu saat dari Sepen Saga muncul pengusaha muda yang bisa membuat suatu aplikasi yang membuat kita memudahkan dalam hidup. Contohnya seperti Gojek gitu. Bayangkan dengan Gojek aja langsung semuanya terbantu ya kan? Amin. Hello. Hello, hi. Hi, hello. Hello. Hai. Hai. Masih bisa lanjut? Ya, Bisa ya. Bisa nerima maksud saya? Bisa nerima ya. Jadi tantangan yang muncul ada dua. Yang pertama tantangan, yang kedua kesempatan atau penawaran atau opportunity. Jadi peluang bagi kalian bagaimana caranya kalian membaca dunia ini seperti ini. Nah, sekarang yang namanya uang kertas sudah tidak relevan dengan kehidupan kita. Kalian kalau hidup di kota sudah nggak pakai itu-gituan, semuanya pakai OVO ya kan ya? Gojek, Semuanya Dana, pakai GoPay, semuanya Pipe, pakai Dana. Sepipe. Dana dan lain sebagainya. That's only hanya sebuah angka, ya kan? Iya, Pak. Hanya sebuah angka yang diperjuangkan, bukan lagi yang kalian pegang tiap hari minta ke ibunya pagi-pagi mak gitu tuh. Ya kan? Jadi ya itu keadaannya sekarang. Nah seperti ini ya, kalau di Indonesia ada Tokopedia,
yang mempunyai konsep bagaimana caranya semua warung, toko dan lain sebagainya di Indonesia ini seakan-akan dia tuh punya lapak gitu, kayak buka lapak gitu ya, sehingga semua orang bisa jualan di situ. Marketplace namanya ya. Terus ada juga yang Gojek dan Gojek dan sebagainya itu. Ya Allah, seandainya suatu saat kalian memahami ini semua dan kalian memahami cinta lingkungan, pernah dengar nggak yang namanya apa itu, etani itu, yang anaknya Jokowi itu, ya? Aplikasi yang isinya di sana itu adalah sayur-sayuran, biji-bijian, kalau kalian mau jadi supplier tuh bisa ikut itu. Kalian menjadi penyambung antara produsen dan konsumen. Dengan apa? Dengan teknologi. Artinya apa? Sel sebagai wadah kalian yang katanya cinta lingkungan, membuat kalian cinta kepada lingkungan. Kalian juga berkontribusi di dalam. Jangan hanya sebatas teori, ya kan? Tujuan kami adalah cinta alam. Mari mana apa namanya? Mana aksi nyatanya, ya kan gitu ya? Ya. Jadi think globally, act locally. Ngerti nggak artinya itu? Think globally, act locally. Oh, bisa sih. Bagaimana caranya kalian berpikir secara global tapi beraksi secara lokal? Yes. Halo. Hai. Paham? Siap, paham. Alhamdulillah, kita lanjut. Sekarang ternyata sudah masuk 5.0. 5.0 itu ditandai dengan perpaduan antara si ekonomi dan teknologi ya, bernyatu padu menjadi satu, sehingga yang terjadi adalah semuanya serba digital, yang salah satunya ditandai dengan pernah dengar yang namanya cryptocurrency? Pernah dengar? Apa itu? Trading itu. Ya intinya sekarang orang udah transfer uang sekarang di dunia itu sudah tidak ada penengah. Kalau dulu kan pakai bank, ada jasanya ya kan ya. Ada jasanya, ada regulasinya, ada regulatornya, dan kita harus bayar di sana kan gitu ya. Sekarang kayak Bayorka kemarin. Halo, siapa yang mau beli data orang Indonesia? Silakan transfer Bitcoin kepada saya. Itu nggak ada penengahnya, langsung ke dia. Kering uangnya. Memang tidak berupa uang, tapi berupa data. Kenapa seperti itu? Karena yang menguasai badan keuangan dunia ini sudah tidak dipercayai sama orang-orang di dunia ini. Tahu siapa? IMF namanya. IMF itu sudah tidak terlalu dipercaya karena sudah dia memonopoli keadaan dunia dengan konsep keuangan mereka yang bank gitu loh. Sehingga yang terjadi di era digital ini, di era sekarang ini yang terjadi adalah ya seperti itu. Tidak lagi regulator regulator yang diutamakan, tetapi point to point. Paham nggak point to point? Saya sama dia sama saya itu namanya point to point. Jadi orang di dunia sekarang ini sudah terhubung berdasarkan hal tersebut, point to point, tanpa adanya penengah di tengahnya, tanpa ada regulator di tengahnya. Bayangkan sudah sengeri apa kehidupan kita sekarang ini, kan gitu. Kalau bahayanya kalau kalian tidak tahu. Tapi kalau tahu, kalian bisa jadi bagian di dalamnya. Bahkan mungkin kalian bisa seperti Wirda Mansur itu. Dia bikin koin apa itu? Koin cinta apa? Apa tahu? Apa namanya? Ya e-koin. Itu token namanya ya. Kayak si siapa? Anak Hermansyah, dia bikin token namanya Asik ya kan ya. Dijual-jualin. Apa itu? Tahu nggak kalian? Paham nggak kalian? Kenapa orang mau ngeluarin uang hanya untuk sebuah token gitu loh? Hanya sebuah kombinasi kode angka gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena ada rahasia di dalamnya. Karena ada perkembangan yang pesat di dalamnya, dan hitungannya bukan hanya hari, minggu, bulan, bahkan detik, jam, menit. Hari ini jam 1 kamu beli harganya 1.000, 2 menit lagi ternyata harganya sudah 2.000. Untung kamu 2 kali lipat. Itu sekarang dunia.
fluktuatifnya luar biasa. Nah, ayo anak Spensaga yang katanya mau jadi bagian dari prestasi ya kan? Ya, kalian mau jadi bagian dari prestasi, sudahkah kalian memahami hal tersebut gitu? Hah? Belum, masih emak-emak saja mau minta PC masih gitu ya. Iya, Padahal PC itu sekarang menitan lo bisa. Menitan masuk ke kantongmu bisa, walaupun bukan kantong asli tapi kantong Digital. dompet digitalmu itu loh. Sudah seperti itu sekarang dunia. Iya, Pak. Halo. Hai. Hey. Halo. Kalau saya bilang pagi tepuk satu kali. Pagi. 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 Kalau saya bilang siang dua kali. Siang. 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 Kalau saya bilang sore tiga kali. Sore. Sore. Kalau saya bilang malam gini tapi jangan bunyi. Malam. 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 Pagi. Sore. Sore. Siang. Nice, mantap. Masih konsentrasi ini ya. Iya, Pak. Lanjut nak kira-kira. Lanjut. Menarik tidak materinya? Tapi itu Pak, silau Pak. Silau, Pak. Tadi saya mau di sana, kalian nggak mau. Balik aja Pak. Balik aja Pak. Ayo bantuin. Kayaknya nambung banget ini ke teknologi. Bapak main kripto. Awas dong. Oh, uang saya nggak bentuk. Makanya saya share kepada kalian karena saya sudah lama bermain di situ. Sin mana? Sin apa? Di Binance. Siapa? Di Binance. Binance kan the biggest board market. Ya pasti semua kan In the world. kataku. Daripada main binary option. Yang affiliate yang hanya menjual mimpi itu. Takutnya nanti kalian terjebak di sana karena kalian nggak paham. Artinya apa? Kita ini dalam kehidupan ini ternyata berbanding lurus dengan keilmuan kita. Semakin kita memahami hal tersebut, maka kita semakin bisa protektif, bisa memutuskan kemana arah perjuangan keuangan kalian. Nah, ya kaitannya dengan ini semua nanti UMKM dan sebagainya. Bagaimana caranya nanti kalian berkontribusi terhadap alam, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya itu ya. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita hubungkan antara fenomena tersebut dengan passionnya manusia sekarang, yaitu ya lagi-lagi ya entrepreneur gitu ya. Nah, ya. Jadi di S1 di Malang, di Brau, di UM dan sebagainya itu sudah jadi fenomena. Mereka itu menganggap entrepreneur itu sudah jadi jargon. Hah? Enggak masuk. Kita polis Spensaga. Ya jadinya entrepreneur itu ya. Maksud saya kecintaan kalian juga harus mengarah ke bagaimana caranya berkontribusi lebih terhadap dunia ini. Jangan hanya satu lokal, jangan hanya satu item. Kalian memperjuangkan alam, kalian memperjuangkan kecintaan kalian terhadap pelestarian lingkungan. Pertanyaannya modalnya dari mana? Mbak, siapa yang akan membantu kalian? Hei, itu sebenarnya akan terjadi ketika kalian konsepnya sudah bagus. Ya nggak usah jauh-jauh, kalian Tokopedia itu kan dulu kecil, tidak ada orang yang mau melirik pun nggak mau. Buat apa? Apa maksudnya kamu bikin gituan tuh? Sekarang yang namanya Alibaba, yang namanya apa itu, banyak yang di luar sana itu, JDI dan sebagainya itu taruh uang ke mereka, beri kesan, kelola. Maka dari itu, jujur, the point is bagaimana kalian sebenarnya berperang atau adu kreatif ide kalian dalam dunia sekarang. Apa yang kalian tawarkan terhadap dunia? Apa konsep baik apa yang akan kalian perjuangkan dalam kehidupan kalian? Itu nggak usah jauh-jauh. Facebook kan namanya connecting people kan gitu tulisannya. Itu yang disebut dengan tagline kan gitu. Sama dengan sell apa kemarin? Tujuanmu apa?
Menjaga Sel Science Expedition Learning. Ya harus ada tagline-nya Science Expedition Learning dan tagline-nya apa? SES gitu. Itu semua wujudkan dengan konsep-konsep teknologi yang sudah ada, kombinasikan hal tersebut, bagaimana caranya percepatan itu terjadi gitu. Jadi dengan kata lain, teknologi yang sudah ada sekarang ini adalah selain mempermudah atau fasilitas yang sangat membantu, sebenarnya itu alat percepatan untuk mencapai tujuan baik kalian dalam segala bidang apa. Oh, kebetulan Bapak sekarang kaitan dengan UMK. Ini semua UMKM lah yang kalian lihat semua ini UMKM. Kemarin saya sharing sama Bukan kemarin, tadi malam. Pak Sahril itu ya, nilai-nilai perjuangannya sudah kena, nilai-nilai baiknya sudah kena, maka tidak salah si Pertamina tuh berani ngasih uang. Cueng, artinya apa? Ya udah, sekarang berarti kan saya udah bilang, adu idemu, mana idemu tawarkan kepada orang-orang berpengaruh di dunia ini ya, maka akan mustakun. Mustakun tahu nggak? Mustakun semesta. ini akan berdoa semua ini. Siapa yang nanam? Jadi positif thinking, menjadi pribadi yang positif, selalu berpikir baik terhadap Tuhan, buruk sekalipun terjadi dalam kehidupan kalian, baik sama Allah. Gitu. Sampean yang pernah cerita Apa ya? orang kecelakaan malah bilang alhamdulillah. Ada orang kecelakaan bilang alhamdulillah. Kenapa Sampean. Pak Nuris? Ya, karena dia tidak pernah menganggap bahwasanya kehidupan itu milik dia. Semuanya hanya Kecelakaan patah tulangnya loh. Jadi Itu saya bilangnya alhamdulillah tadi Pak. pernah di Malang nongkrong, nah jadi terus moro-moro ada orang nyebrang terus potong. Del. Kaget Pak. Saya ya ngangkut ke mobilnya, tak antar ke rumah sakit, ya tetap mau jalan. Saya penasaran, saya tungguin semalam sampai akhirnya dibalut. Ya udah nggak bisa, udah harus dioperasi karena pes-pes ya, udah nggak bisa dijambung lagi pakai besi. Dan ketika saya tanya, Pak kenapa, alhamdulillah Pak dari kemarin ya muncul gitu, dari mulai kejadian sampai hari ini gitu kan. Seharusnya kan innalillah ya kalau kena bencana itu. Jawabannya apa? Alhamdulillah Allah cuma ambilkan saya. Oh, Allah cuma masih ambilkan saya. Ya, bukan kehidupan. Halo. Hai. Kalau udah ada orang kayak gitu saya mau, kalau uang kayak gitu mau saya. Karena pasti dia orangnya jujur. Berarti yang harus kalian perjuangkan dalam hidup itu salah satunya adalah kredibilitas. Ya. Nabi udah bilang itu Pak. Nabi udah bilang. Oh iya. Orang jujur jalan selamat. Nah, that's the point ya. Kredibilitas kalian sebagai manusia muslim yang katanya umat Nabi Muhammad yang paling sempurna hidupnya di dunia ini. Aduh. Muslimnya itu yang bikin marah. Karena sejelek-jeleknya kita ini masuk neraka dulu, transit aja. Baca ngabdi sama. Nanti kita yang keski ke surga. Kalau dikaitkan dengan konsep agama ya nak ya, yang tadi saya perjuangkan itu sebenarnya pada dasarnya kalian hidup sekarang ini lagi ujian, Menaikkan level. ya. Jadi bahkan lebih ekstrim lagi sebenarnya perpindahan dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Jadi hidupannya seperti itu kehidupan. Kalau di Marvel itu ada jadi universe yang berbeda. Sampai apa itu katanya Dr. Strange itu, saya mencintaimu di segala universe, di segala. Keren itu. Siap, apalagi Pak Nuri? Tidak ada habisnya kalau saya ngobrol sama Pak Nuri. Alhamdulillah beliau ini praktisi dan nyambung. Sebenarnya dalam kehidupan ini, setelah kalian sudah memahami konsep itu, yang harus kalian lakukan find your partner. Jadi orang yang frekuensi, jadi orang-orang hebat di dunia ini bukan berarti dia bisa sebenarnya hebat di dunia itu bisa melengkapi
generasi saya 7 pemuda, kata si Soekarno 10 Pak. 10. Maka saya akan rubah dunia kan gitu. Makanya Joko Cobi Abdur itu jangan 10. Makanya Indonesia tidak pernah masuk Piala Dunia sepak bola. Kurang tuh Pak Karno aja. Seharusnya 11 ya. Ternyata yang satu itu dikasih sama Pak Karno. Anaknya sekarang Bu Mega. Cukup satu bisa ngutang. Sudah tangannya yang ngeter. Dikat itu. Aduh. Oke. Apa lagi yang mau ditanyakan? Monggo, ada Pak Nuris. Masih ada banyak. Oh, masih ada sih. Mau Itu semua nah ternyata ada salah satu konsep itu sebenarnya gini yang melatar belakangi yang harus kamu lakukan kaitannya dengan teknologi yang sudah saya bilang tadi itu, maka yang harus kalian perjuangkan dalam kehidupan kalian itu adalah soft skill. Kita Kol-kolahnya lah. iya, sekarang sudah terlalu banyak orang pintar gitu ya. Betul. Orang pintar-pintar yang Setuju itu. bisa teori tapi nggak bisa apa-apa. Ngobrol doang. Apa kasar bohong apalah kudu ngocak mau nang medsos bacot do. Itu langsung masuk ke dalam hati saya itu kata-kata bacot itu. Salah satu Kasar. impian di otak saya itu. habis mati Zen. Yang untuk selesai misalnya Pak supir mobil kalau orang punya sosok nggak khawatir tidak kemana-mana kota Kenapa? Ada yang telepon. Oh iya siap. pindah ke kota mana